Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu sekalian, keluarga besar Lampu Iman Indonesia, Ketua Yayasan yang kami hormati, sesepuh kita semua, Ustadz Yono Waryono, Sajajat Direktur Lajnah, Bapak Haji Atok sebagai Ketua Komite SDIT, dan Bapak Ibu orang tua siswa, ahlan wa sahlan di acara pagi hari ini menjelang siang ini, yaitu acara silaturahim Syawal ya. Dan ini kita di akhir atau di penghujung bulan Syawal. Alhamdulillah bersama kita semua hadir salah satu tokoh Indonesia ya, Bapak Dr. Haji Adian Husaini ya. Salah satu penulis yang sangat produktif ya. Kemarin beliau pasang status WA-nya sudah 1880 artikel ya. Jadi tulisan beliau sudah 1880 artikel, kemudian buku yang ditulis sudah kurang lebih 50 ya. Di antara bukunya menjadi buku pilihan terbaik di pameran buku di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan dulu CV beliau, mungkin sudah banyak yang kenal di antara Bapak Ibu sekalian ya. Ustadz Adian Husaini lahir 17 Desember tahun 65, betul Ustadz ya? Di Jawa Timur. Kemudian beliau juga sempat mondok ini saja di Pesantren Ar-Rasyid Kendal Bojonegoro, kemudian di Pondok Ulil Albab Bogor ya, dan sempat juga belajar bahasa Arab di Lipia Jakarta saja ya. Bapak Ibu sekalian, Dr. Adian ini menyelesaikan doktornya di Malaysia ya, dan S2-nya di Jakarta saja, kemudian S1-nya di IPB di Bogor. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ustadz Adian ini memang punya hal yang luar biasa. Banyak mendorong orang-orang untuk terus mencintai ilmu, dan alhamdulillah beliau hadir di kita di saat ini ya. Dan sekarang Ustadz Adian Husaini sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, salah satu lembaga dakwah yang didirikan oleh Bapak Muhammad Nasir almarhum, yang dulu pernah menjadi Perdana Menteri di Indonesia, yang punya jasa besar menyatukan Republik ini dengan nosi integralnya Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah beliau juga sebagai peneliti di INSIS, kemudian pendiri pesantren At-Taqwa di Depok ya. Tentu kita bisa berbagi di kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana pendidikan, dan tema yang akan kita bahas ya, pendidikan, investasi, membangun peradaban ya. Ini tema yang sangat penting Bapak Ibu sekalian ya, karena beliau bukan hanya berbicara teori tapi juga secara praktek ya. Nah ini mentor saya waktu mahasiswa Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah baru ketemu lagi di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa dapat mengambil ibrah dan pelajaran yang luar biasa ya dari berbagai pengalaman hidup Ustadz Adian Husaini. Karena itu Ustadz, nanti mungkin kita berikan kesempatan audiens Bapak Ibu sekalian di jam setengah 11 ya, atau jam 11 kurang lebih 20 menit sebelum jam 11. Mungkin kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, yang ibu-ibu mungkin bisa ditulis pertanyaannya ya. Nanti Ustadz Arif bisa membagikan, kalau nanti ada pertanyaan bisa disampaikan. Itu barangkali waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Adian Husaini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya mendapat kesempatan hari ini untuk hadir di
satu lembaga pendidikan Islam yang namanya SIT Lampu Iman. Saya masih coba mikir tadi, apa enggak yang betul itu enggak iman lampu ya? Lampu iman berarti iman itu dikasih lampu gitu ya. Jadi kan iman itu menerangkan lampu gitu kan. Yang betul gimana itu? Hah? Maksudnya lampu iman itu lampunya iman atau imannya lampu? Hah? Oh, singkatan. Makanya singkatannya apa, Ustaz? Ya pokoknya bagus lah ya. Oh, singkatan. Makanya kalau singkatan bisa dimaklumi ya. Lampu iman. Lembaga Pendidikan Ukhuwah Islamiyah ya, Indonesia. Lembaga Pendidikan Ukhuwah Islamiyah Ukhuwah Indonesia. Islamiyah Indonesia. Masya Allah, keren. Bapak Ibu hadirin sekalian ya, tadi saya sudah diperkenalkan. Kalau saya berkunjung ke lembaga pendidikan, ya bertemu dengan para aktivis pendidikan itu saya sangat bahagia karena sehari-hari saya sekarang tinggal di pesantren. Tadi pun kesini habis subuh saya juga manggil beberapa santri untuk, karena terutama santri-santri yang mau lulus SMA yaitu bingung mau kuliah kemana ya. Alhamdulillah saya sendiri sementara saya punya anak 7 ya. Anak saya paling besar sudah 29 tahun udah nikah, 1, 2, 3 udah nikah. Nah yang 7 baru masuk pesantren umur 13 tahun. Pesantrennya di pesantren saya juga. Jadi anak saya itu kamarnya dari rumah saya hanya 10 meter, tapi dia nggak boleh masuk rumah. Jadi kalau minta apa-apa nulis surat. Kalau di rumah dia tidurnya pakai AC soalnya. Kalau di pesantren dia tidurnya atapnya seng ya. Jadi sehari-hari bergelut dalam pendidikan, baik dengan anak-anak, dengan santri. Ya alhamdulillah juga ya saya mendapat kesempatan berkunjung ya di ratusan pondok pesantren, kampus ya. Jadi kalau saya berkunjung ke lembaga pendidikan begitu terasa ya betapa kita sebagai umat Islam Indonesia ini harus bersyukur, karena satu-satunya aspek dakwah yang ya faktanya sekarang ini ya mencapai prestasi yang gemilang itu pendidikan Islam. Coba lihat sekarang ekonomi ya kan, politik ya alhamdulillah kemarin dalam pilpres dan pilek gitu kan ya, alhamdulillah udah selesai ya. Soal yang menang ya kita lihat lah ya, tapi yang jelas sudah selesai, aman kan, nggak ada sesuatu ya. Dan sering saya sampaikan, siapapun presidennya, siapapun menterinya ya, kita harus mendidik anak-anak kita dengan benar kan itu. Jadi kadang-kadang banyak orang berpikir nanti kalau presidennya ini, menterinya ini, pendidikan kita akan lebih bagus. Padahal sebenarnya pendidikan tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah itu adalah membuat kebijakan ya, yang memungkinkan ya kita semua orang-orang muslim ini bisa menjalankan ibadah dengan benar. Jadi pernah saya diundang Menteri Agama zaman Pak Lukman Hakim Saifuddin, ada pertemuan terbatas. Waktu itu membahas rancangan undang-undang perlindungan umat beragama. Nah, saya dalam pertemuan terbatas itu saya sampaikan bahwa saya sebagai orang muslim usul supaya orang muslim dilindungi. Kan yang diundang itu beberapa agama, beberapa tokoh agama diundang di Kemenak. Ya silahkan, saya bilang Pak Pendeta usul. Tapi kalau saya sebagai muslim, saya usul saya apa? Anak-anak muslim harus dilindungi, karena pasal 29 ayat 2 kan bunyinya negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat pasal 29 ayat 2 ini berarti kita orang muslim itu harus dijamin hak kita untuk beribadah. Nah, salah satu ibadah yang penting dalam agama kita adalah menuntut ilmu, mencari ilmu, thalabul ilmi. Maka anak-anak kita ini, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya wajib dilindungi dari sistem pendidikan, kurikulum pendidikan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, dengan ini pada presiden yang baru, pada menteri yang baru, itu saya sudah sampaikan, buku sudah saya kirim, ya, karena semua calon presiden kita sekarang, karena sistem pendidikan kita ini masih, terutama di perguruan tinggi, didominasi sistem sekuler, pemikiran sekuler, bahkan tanpa disadari, ya, kadang-kadang tokoh-tokoh Islam pun ikut berpikir sekuler. Ya, sambil contoh misalnya, mungkin Bapak Ibu kenal istilah negara maju. Kita ingin maju kan gitu ya, maju. Negara kita ingin maju, semua capres bicaranya negara maju. Tapi kalau kita lihat apa yang dimaksud negara maju, ya kan? Apa yang dimaksud Kerawang maju, ya, Depok maju, apa? Ekonomi. Negara maju adalah negara yang pendapatannya besar. Sampai tokoh-tokoh Islam itu buat analisis, kita harusnya menguasai ekonomi, ya, bukan 10% sekarang ini, tapi lebih besar lagi gitu ya, memperbesar kelas menengah. Sekarang apa sih yang dimaksud istilah kelas menengah? Kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Jadi manusia di Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian, ya, dibagi-bagi menurut pendapatannya. Jadi kalau gajinya kecil, masuknya kelas bawah. Kalau gaji sekian sampai sekian, masuk kelas menengah. Tinggi kelas atas. Ini sebetulnya nggak dikenal dalam Islam begini. Di masa Rasulullah SAW, ya, manusia itu diletakkan kelas atas, itu orang-orang takwa. Kan itu yang diubah oleh Al-Quran. Dulu sebelum Islam datang, ya, masyarakat jahiliyah itu memuliakan. Siapa yang disebut dengan orang karim, orang yang mulia, itu orang yang kaya, orang yang punya kuasa, keturunan bangsawan, yang cantik, yang pinter, syair waktu itu ya, yang punya banyak pasukan, yang jagoan, ya, berantem, itu masuk mulia. Jadi kalau majelis begini, siapa yang dimuliakan? Nah, orang-orang ini, ya, VIP-nya zaman jahiliyah itu. Islam datang, ya, mengubah ini cara berpikir masyarakat. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu yang takwa. Makanya kita disuruh puasa supaya jadi orang takwa, supaya jadi orang yang mulia, kan gitu sebetulnya. Maka di Madinah, Bapak Ibu sekalian, siapa yang disebut VIP di Madinah waktu di masa Rasulullah SAW? Orang-orang takwa. Bilal bin Rabah, ya kan, miskin dia, tapi mulia. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau miskin. Abdullah bin Mas'ud, bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau tinggal di Masjid Nabawi, seorang ahlu sufah. Abu Hurairah itu bukan hanya miskin, sering lapar, sering kelaparan. Pernah beliau pingsan karena lapar. Tapi meskipun orang-orang yang waktu itu ada yang miskin, ada yang kelaparan, mereka sangat mulia. Mereka haus ilmu, ya, seperti Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, itu ilmuwan-ilmuwan yang hebat. Mereka ahli ibadah, ya, mereka hobinya jihad fisabilillah. Dan hebatnya lagi, ketika mereka miskin itu, mereka suka menolong. Jadi kalau dulu datang bansos ke Masjid Nabawi, ya kan, banyak yang tinggal di Nabawi itu, bantuan sosial yang untuk mereka makan, ya, mereka nggak rebutan. Itu hebatnya sahabat Rasulullah itu. Maka saya mengusulkan waktu itu, ke buku udah saya kirim kepada para capres, ya, mohon istilah maju itu diubah definisinya, karena di sekolah-sekolah yang diajarkan itu dari kecil. Semua
cara berpikirnya yang namanya sukses adalah sukses materi. Ya. Sekolah ini dikatakan bagus, apa kriterianya? Biasanya tuh kalau sekolah bagus nih sekarang Pak, kriterianya muridnya banyak. Gitu kan? Wah, muridnya banyak, bagus. Ya. Itu sebetulnya kalau kriteria utama banyak itu bagus. Itu kriteria pabrik sebetulnya. Omset, pabrik roti, pabrik gelas, pabrik sepatu itu diukur dari berapa omsetnya. Kalau pendidikan yang bagus, ukuran utamanya bukan jumlah. Ukuran utamanya adalah produknya, kualitasnya, akhlaknya. Karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bu'itsul utamima makarimal akhlak. Akmalul mu'minina imanan aksanuhum khuluqa. Maka dulu, Bapak sekalian ya, beberapa pondok pesantren itu dulu nggak mau nerima murid banyak. Karena dia nggak sanggup mendidik. Saya punya mahasiswa itu Ustaz Kamil ya, dulu seorang kolonel, dia ambil S3 pendidikan Islam, kemudian dia buat penelitian di Bogor, mengunjungi satu pesantren, dia cerita di kelas ada satu pesantren dia bantu, kiainya nggak mau, dibantu nambah ruangan dia nggak mau. Alasan kiainya apa? Saya cukup murid saya segini saja, kalau ditambah lagi nanti saya takut nggak bisa didik. Oh, itu kan keren ya. Jarang sekarang berpikir seperti itu, karena untuk mendidik itu membutuhkan intensitas ya. Dulu saya 9 tahun yang lalu mulai merintis pondok pesantren, dari anak saya 5 orang, akhirnya 9 orang, sekarang sampai 200 lebih santri itu. Beda Mas, dulu waktu 9 orang itu ibaratnya kita masih kenal suara telapak kaki anak per anak itu bisa, oh ini suara kakinya ini gitu ya, kita tahu. Sekarang sudah ratusan, kita udah susah, nggak kenali lagi. Saya ingat lagi, kamu siapa namanya, kamu siapa ya. Padahal namanya mendidik itu beda dengan mengajar. Dulu habis sekalian mohon disadari betul, kita sekarang sudah masuk era disrupsi Pak. Era di mana internet ini sudah merajai, apalagi AI, artificial intelligence, itu luar biasa. Hampir semua bidang sekarang sudah kita harus bersaing dengan robot. Bidang seni saja sekarang, orang bikin film sekarang sudah bisa pakai robot, bikin lagu, bikin puisi bisa pakai robot, bikin skripsi 10 menit selesai sekarang ya. Jadi orang kaget-kaget, ini sekarang sudah canggih gitu kan. Nah ini nanti mohon kita mau bangun peradaban dari pendidikan seperti apa nih yang harus kita di era sekarang ini. Jadi kalau kita nanti produk pendidikan kita nggak bisa mengalahkan robot, ya kita gagal gitu ya. Ada satu Bapak Ibu sekalian yang nggak bisa digantikan oleh robot ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu saya anaknya pengen jadi dokter nanti bisa digantikan robot. Sudah ada alat yang sangat canggih bisa mendeteksi semua mendiagnosis ya semua gejala penyakit, dan sampai nanti solusinya apa ya. Ini makin lama makin canggih kan alat-alat ini, nanti orang masuk sudah tahu semua, oh ini kadar gulanya sekian, lemak sekian, semua sudah bisa, tinggal udah solusinya ini. Kalah itu dokter nanti ya. Ada yang nggak bisa Bu diganti, yaitu guru nanti satu profesi yang nggak bisa digantikan oleh robot, secerdas apapun robot itu. Tapi guru bukan sebagai pengajar. Kalau transfer of knowledge sudah bisa digantikan, guru sebagai pendidik ya. Kalau bahasa Arab sebetulnya mu'addib ya, dari kata adzaba yu'addibu ta'diban. Jadi tugas guru nanti adalah menanamkan nilai-nilai kebaikan. Inculcation, bahasa Inggrisnya sebut inculcation itu penanaman nilai. Nah itu yang robot nggak bisa ya. Apa yang paling tinggi yang mau kita dapatkan dari proses takdim tadi adalah hikmah. Nah ini lucunya, saya dengarkan videonya itu yang memahami ini tuh malah Jack Ma, pengusaha Cina itu. Ada video dia yang Jack Ma bilang,
pendidikan sekarang ini harus mengarah terbentuknya manusia yang punya hikmah. Orang yang punya hikmah namanya hakim. Ya, maka Rasulullah bersabda, al hikmah dholatul mu'min, aina wajadaha akhadaha. Ya kan, hikmah itu harta orang mukmin yang hilang, di mana saja dia ketemu ambil. Nah, saya kembali ke tadi sekarang ya. Jadi kembali ke tadi itu bahwa kita ini bersyukur lah. Pendidikan Islam ini masya Allah di Indonesia ini luar biasa. Jadi dampak dari gerakan Dewan Dakwah yang dipelopori Pak Najib sejak Masyumi nggak boleh dihidupkan lagi, itu ternyata dampak positifnya tokoh-tokoh kita jenius. Ketika tahun 67 ya, semua tokoh Masyumi nggak boleh dicalonkan, Mr. Muhammad Rum terpilih jadi ketua Parmusi, di cancel pemerintah, kemudian Partai Masyumi nggak boleh dihidupkan lagi, kemudian Pak Nasir dan kawan-kawannya mengambil langkah, kalau begitu sekarang kita masuk ke dakwah. Ya, bahasa beliau kan dulu kita berdakwah dengan politik, sekarang kita berpolitik dengan dakwah. Maka mulailah Pak Nasir ya, 3 sektor kan, pesantren, masjid, masyarakat, kampus, pesantren, masjid, kampus, itu digarap betul. Ya, dan alhamdulillah, masya Allah, Muhammadiyah misalnya sebagai anggota istimewa Masyumi, kemudian konsentrasi di pendidikan, di dakwah. Nah, sekarang kita bisa lihat perkembangan Muhammadiyah seperti apa. Al-Irsyad, Persis, Al-Wasliyah, Matla'ul Anwar. Nah, termasuk Dewan Dakwah sekarang. Kita semua konsentrasi bagaimana mendidik, karena memang faktanya Ibu sekalian ya, politik apapun akarnya tetap pendidikan, karena pendidikan itu menghasilkan SDM. Kenapa kita kalah di politik? Kenapa kalah di hukum, di ekonomi? Karena pendidikannya belum berhasil. Jadi sekarang ini, kan banyak pesantren. Kalau Bapak Ibu melihat data di Kementerian Agama sekarang ini, jumlah pondok pesantren yang tercatat di Kemenak sudah lebih dari 39.000. Dengan jumlah santri di atas 5 juta. Ya, sekarang ini, kalau 2 tahun terakhir ini rata-rata setiap hari itu tercatat atau terdaftar di Kemenak 7 pondok pesantren baru per hari. Ya, jadi ini dahsyat nih perkembangan pondok pesantren. Ya. Nah, pondok pesantren Bapak sekalian adalah sistem pendidikan Islam yang sebetulnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di Ahlus Sufah di Madinah itu. Ya. Apa sih sebetulnya kalau kita lihat? Nanti Rasulullah kenapa dari pendidikan? Rasulullah itu kan sebetulnya guru, Pak. Dia kan kitabnya siapa? Syekh Yusuf Qaradawi kan, Ar-Rasul ya, wal Muallim. Dia seorang pendidik. Karena tugas Rasul itu kan 3. Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Apa tugas Rasulullah? 1. Yatlu 'alaihim ayatihi. Membacakan ayat-ayat Allah, tilawah. Yang kedua, tugas Rasulullah tazkiyah. Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah taklim. Jadi tilawah, tazkiyah, taklim. Nah, 3 ini sebetulnya tercakup dalam kata taklim. Ya. Jadi salah satu tugas penting Rasulullah bukan hanya mengajar, bukan hanya menyampaikan ayat Allah, tapi tazkiyah, mensucikan. Ya. Apa itu artinya mensucikan? Mensucikan jiwa. Jadi tugas kita melanjutkan Rasulullah sebagai mu'adib tadi, ya, sebagai guru tadi, sekalian, adalah tilawah, tazkiyah, taklim. Nah, tazkiyah itu mensucikan. Pensucian jiwa ini adalah kunci kebangkitan. Jadi kalau kita mau bangun peradaban, sekalian ya, dari mana mulainya? Dari hati. Rasulullah kan mengatakan ada qalb. Dalam diri kita ada qalb. Kalau itu bagus, semuanya bagus. Maka Allah menjamin qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membagi jihad menjadi 4. Ya, 4 tingkatan. 1 jihad melawan hawa nafsu, 2 jihad melawan setan,
3 jihad melawan orang kafir, 4 jihad melawan orang munafik. Itu 4 jihad. Nah, jadi kita kalah ya dalam sejarah Islam kalau tazkiyah gagal. Karena kunci kebangkitan di tazkiyah, pensucian jiwa. Pensucian jiwa dari apa? Nah, Bapak Ibu ingat ya. Ini rumusnya begini, Pak. Kita itu sukses kalau akhlak mulia, tadi itu ya. Jadi pendidikan kita sukses kalau lahir murid-murid yang akhlaknya mulia. Apa itu akhlak? Nah, itu definisi akhlak ya. Kalau para ulama kita seperti Ibnu Miskaweh, Imam Al-Ghazali mengartikan akhlak itu sebagai halun fil nafsi rasikhatun anha tasduru al-af'alu bisuhulatin wa yusrin bila fikrin wala ruwiyatin. Jadi akhlak itu adalah jiwa yang kokoh yang melahir perbuatan tanpa dipikir lagi, tanpa dipertimbangkan, itu otomatis. Kalau perbuatannya baik namanya akhlakul karimah, kalau perbuatannya buruk namanya akhlakul madmumah. Jadi orang berbuat baik nih, suka nolong, ya kan, bantu sekolah, bantu masjid, ngasih beasiswa santri, beasiswa murid, gitu ya. Apakah orang itu akhlaknya mulia? Belum tentu. Kalau perbuatan itu sifatnya tidak otomatis dan tidak berketerusan, maka itu bukan akhlak. Misalnya dia rajin bantu, ya kan, bikin jalan, bantu musola, bantu orang miskin, karena dia lagi nyalek, ya, rajin bantu. Kemarin saya lihat di video, setelah dia kalah, jalannya dibongkar lagi. Dan santai aja dibilang, tapi sudah saya bantu nggak mau milih, ya saya bongkar lagi gitu. Waduh, ini memang itu hanya ada di Indonesia saya temui begitu. Di tempat lain saya belum ketemu. Ya, ada caleg yang untung kalau mbak musola nggak dibongkar lagi gitu ya, jadi jalannya dibongkar. Kalau akhlak itu, dia kalau akhlak tindakannya itu otomatis. Kalau begitu lihat orang miskin langsung dibantu, nggak pakai mikir. Kalau akhlaknya buruk juga begitu, otomatis. Lihat saudaranya dapat nikmat langsung dengki, nah itu otomatis, nggak pakai mikir. Itu akhlaknya buruk, hati-hati itu, memang hatinya kotor. Maka coba ya, Rasulullah SAW indikator kita puasa sukses apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, kan gitu. Ini sebetulnya nyambung teori akhlak. Karena kalau orang diampuni dosanya, artinya apa? Hatinya dibersihkan, karena dosa itu noda. Setitik dosa itu setitik noda di hati kita. Makin banyak dosa, hatinya makin gelap, gitu ya. Makanya kalau orang banyak maksiat, dia akan tertutup hatinya, telinganya, pendengarannya, ya. Dia sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ittaqoda ilahahu hawahu, ya. Al-Jathiyah 23. Ya, jadi kalau urusan puasa sukses, kita puasa sukses indikatornya apa? Akhlaknya sebetulnya, hatinya makin bersih, gitu. Maka kalau orang puasanya sukses, dia mesti jujur, dia mesti kerja keras, dia tidak malas, dia tidak pesimis, dia lemah, ajes, dia lemah, nggak boleh. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ya, ini kalau kita mau bangun peradaban tinggi, Rasulullah SAW itu Bapak Ibu sekalian, beliau membangun peradaban itu nggak lama. Rasulullah diutus tahun berapa, ingat ya? Mulai terima wahyu itu 610 Masehi, ya. Rasulullah wafat 632 Masehi, ya. Maka beliau diutus sekitar 23 tahun, ya kan. Umat Islam 4 tahun setelah Rasulullah wafat sudah mengalahkan Romawi, coba bayangkan. Jadi dalam waktu 27 tahun dari masa kenabian, umat Islam sudah menaklukkan Romawi. Kekuatan dunia waktu itu terbesar. Bangsa Romawi itu bangsa terkenal jagoan. Bagaimana Rasulullah membentuk satu generasi terbaik? Jadi pendidikan terbaik itu pendidikan Nabi, itu aja. Kalau mau kita sukses mendidik, membangun peradaban tinggi, ikuti contoh Nabi. Nabi itu sukses. Saya kirim surat, kirim buku pada Pak Prabowo, Pak Anies, ya. Kalau mau sukses Indonesia jadi negara besar, pindahkan kiblat pendidikan kita dari berkiblat ke barat, berpindahlah kiblat ke Madinah di zaman Nabi.
Nah, anak-anak kita ibu sekalian, ini hati-hati nanti yang lembaga pendidikan, mohon dijaga betul dari cara berpikir yang nggak menjadikan Madinah sebagai model kehidupan terbaik. Ya, coba anak-anak yang hafal Quran itu sering saya tanya, ya, coba tolong sebutkan negara maju mana. Tuh di anak-anak kita Pak, kalau disuruh gambarkan negara maju, mesti Amerika, ya kan, Jepang, Australia, oh itu negara maju. Saya tanya, kenapa negara maju? Ya karena di kurikulumnya begitu, negara maju adalah negara yang income per kapitanya tinggi. Maka pembangunan kemudian diarahkan bagaimana pendapatan naik, kesejahteraan. Padahal kalau ya masyarakat kita kesejahteraannya naik, tapi akhlaknya tidak diperbaiki, itu lebih berbahaya. Ini sudah diingatkan Ki Hajar Dewantoro tahun 1922. Beliau berpidato waktu itu pendirian Taman Siswa di Jogja, ya, bahwa pendidikan yang dibawa orang-orang Eropa ini, oleh orang Belanda ini, itu akan mendidik anak-anak kita, kata beliau, hanya untuk bisa menjadi buruh, dan bangsa kita akan semakin bergantung kepada bangsa Barat. Dan beliau sampai mengingatkan, nanti kalau sudah pendidikan Barat ini yang memuja materi, memuja fisik, memuja intelektual ini, ujungnya ada dua kemurkaan akan terjadi. Satu kemurkaan diri, yaitu individualisme, dan dua kemurkaan benda atau materialisme. Ini udah diingatkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kenapa? Karena pendidikan model Barat ini tidak menekankan akhlak, ya, tidak menekankan budi pekerti. Nah itulah yang sekarang kalau mau, ya, kemarin saya usulkan untuk reformasi pendidikan nasional apa? Kembali, karena konstitusi kita mengatakan, ayo coba ada nggak yang hafal pasal 31 ayat 3? Tapi nggak boleh lihat handphone. Ya. Pasal 31 ayat 3 UUD 45. Nanti ya, Ustaz Zaki ya, nanti yang hafal hadiahnya umroh. Ya. Pasal 31 ayat 3. Ini orang pendidikan harus hafal nih, karena ini dasar kita untuk menyelenggarakan pendidikan di negeri kita, di Indonesia. Konstitusi dasarnya pasal 31 ayat 3. Jadi bunyinya begini, ya, kalau belum diubah ya, ini sampai kemarin belum diubah, nggak tahu tadi malam, yang jelas pokoknya sampai kemarin belum diubah. Bunyinya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah itu bunyinya. Berarti hadiah umrohnya untuk saya aja ya nanti. Ya. Jadi pemerintah itu sebetulnya diwajibkan oleh konstitusi untuk menyelenggarakan pendidikan, ya, yang ya apa, meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia. Coba kalau itu dilaksanakan, ya. Nah jadi kalau kita punya sekolah segala macam, gak usah ragu, ya. Kriteria utama pendidikan kita unggul apa? Takwa, kan gitu. Maka inna akramakum indallahi atqakum. Sekarang gini deh, kalau saya menghadapi santri saya sendiri, anak saya sendiri, kalau lulus SMA saya tanya, kamu mau kuliah kemana? Pokoknya kuliah yang kampus terbaik. Ya, mahasiswa saya ada, saya punya mahasiswa anggota DPR, ya, dari Gerindra, punya pesantren tahfidz di Bogor. Terus ujian Wolfview kan sama saya tanya, Pak, sebutkan kampus terbaik di Jawa Barat, ya. Mana? Di jamaah nih, Ibu, kampus terbaik di Jawa Barat mana? Hah? Dia sebutlah kampus yang terkenal di Bandung, ya. Saya tanya, Pak, Bapak kan punya pesantren Quran, iya kan? Pesantren tahfidz, ya.
Kata dia pesantrennya paling hebat karena pembinanya langsung Pak Prabowo. Ya. Bapak punya pesantren Quran, jadi kampus terbaik mana Pak? Dia bilang kampus ini. Kenapa Anda sebut kampus terbaik? Ya karena lulusannya banyak yang jadi ini, jadi itu dan seterusnya. Sekarang menurut Quran yang terbaik itu apa? Kan takwa kan? Kita makanya mau jadi orang takwa kan, itu orang terbaik. Apa itu takwa? Takwa itu indikator utamanya akhlakul karimah. Karena kesempurnaan iman itu akhlakul karimah. Apakah di kampus itu sebenarnya orang yang nggak sholat subuh bisa lulus? Bisa. Jadi terbaik nggak? Nah itu masalah. Saya kalau ke pesantren-pesantren ya, pesantren Persis, saya tanya di Lembang, sebutkan SMA terbaik di kota ini apa? Disebut SMA 1, SMA ini. Kenapa? Lulusannya banyak diterima di PTN. Oh gitu ya? Saya tanya, di SMA 1 itu, yang nggak sholat berjamaah, yang nggak bisa sholat, bisa lulus nggak? Bisa. Di pesantren antum di sini nih, yang nggak sholat subuh bisa lulus nggak? Nggak bisa. Jadi bagus mana? Peluang masuk surganya itu besar mana, kan gitu sebenarnya. Kalau kita mau gampang mendidik itu anak kita ini sekalian, ya. Sampai tadi pagi, saya tadi malam sampai jam 10, santri-santri saya yang mau kuliah itu, saya tanya, saya ini orang tua, saya bilang, saya ini orang, saya punya anak. Apa yang saya harapkan dari anak saya? Anak saya semua saya suruh jadi guru, saya suruh jadi dai. Kenapa? Karena kalau saya sudah mati, yang saya harapkan dari anak saya apa? Anak saya bisa jadi direktur BUMN, bisa jadi ini, ya kan? Saya nggak suruh anak saya jadi cawapres, ya, nggak ada satupun. Anak saya 7, ya. Ya karena nggak ada yang minta kan gitu ya, bukan apa-apa. Ya. Anak saya, kenapa Pak? Saya berpikir praktis kan, saya nggak minta duit sama anak saya. Kalau kamu kuliah untuk jadi dai, jadi guru, keren, ya kan? Coba bayangkan, anak kita Pak ngajar Al-Fatihah, kan saya yang biayai dia waktu mondok kan, waktu kuliah. Terus dia jadi guru ngajar Al-Fatihah, berapa pahalanya? Ya, jadi ini banyak nih. Cengkraman pemikiran materialisme itu kuat sekali sehingga orang tua itu mementingkan gengsi dunia, nggak ingat kalau dia nanti mati yang diharapkan dari anaknya apa? Kiriman pahala. Jadi anak ngajar sholat, ngajar ngaji. Saya bilang tadi santri saya habis pun, kamu berapa tahun di pondok? 4 tahun Ustaz. Kamu banyak punya ilmu, apa? Ngajar. Saya bilang jangan sampai nggak ngajar. Anak saya lulus kantor dulu, sekarang udah nikah. Saya tanya lulus pesantren, kamu lulus pesantren mau ngapain? Mau kuliah Pak? Wah, saya bilang salah. Lulus pesantren kok kuliah? Gak ada rumusnya itu. Lulus pesantren itu jihad. Jadi bukan saya lulus pesantren nanti kuliah kerja di mana, ya. Tapi yang benar itu saya lulus kuliah, lulus pesantren, saya jihad di mana? Saya berdakwah di mana? Saya ngajar di mana? Nah itu, karena Kiai Haji Imam Zarkasi itu marah kalau santrinya lulus nggak ngajar. Di biografi beliau ditanya santrinya sudah lulus, kamu sudah ngajar? Belum Pak Kiai. Apa kata Kiai Imam Zarkasi? Mati kamu katanya. Mati kamu. Sudah dikasih ilmu di pondok, nggak diajarkan, maksudnya mati itu rugi, lebih baik kamu nggak hidup. Maka anak saya lulus pondok nggak, kamu ngajar tuh. Kemudian dia ke Kairo, ke Al-Azhar, mau lanjut S2 jangan, pulang ngajar dulu. Karena kalau dia nggak ngajar, kamu rugi. Sudah punya ilmu nggak diajarkan, ya rugi namanya. Kesempatan untuk dapat pahala jariah hilang kan, gitu. Ya, jadi ini hati-hati nih, ini kuat sekali. Tadi ada yang nanya ke saya santri, tapi kan kita perlu kerja juga. Iya, nggak usah khawatir. Sekarang ribut guru, bagaimana guru gajinya kecil loh? Ini mana sih? Kalau guru gajinya kecil,
insya Allah doanya makin makbul. Itu rumusnya itu ya. Semakin kecil gaji guru, insya Allah doanya makin makbul. Kenapa? Dia semakin terzolimi. Oh iya kan? Maka waktu mumpung terzolimi, doanya yang baik-baik. Ya Allah, berikanlah aku jodoh yang soleh, gitu loh. Ya, ya Allah, berikanlah aku rizki yang melimpah. Bukan rizki itu dari mana-mana, bukan hanya dari yayasan. Untuk guru ya, kita kan guru. Saya itu kerjaan saya keliling pesantren soalnya. Ini banyak orang aneh Pak sekarang nih, orang Islam ya, berpikirnya kebalik-balik karena lupa akhirat. Dia sekuler cara berpikirnya. Ada di Bekasi sekolah Islam SMP, saya ngisi ini guru-gurunya sama ada komite sekolah. Saya tanya, SMP dia nggak boarding, full day. Saya tanya, berapa SPP-nya? 1,5 juta. 1,5 juta. Bener, 1,5 juta per bulan. Saya bilang, kok murah sekali sih? SMP boarding di Bekasi nih, SPP-nya 1,5 juta sebulan, kan murah sekali. Di sini berapa? Berapa? Ada 2 juta. Nggak boarding kan, 500.000. Nggak boarding ya kan? Ini nggak boarding, 1,5 juta. Nah saya dengar Bu ya, di Mall Bekasi naruh motor itu per jamnya 5.000. Saya tanya, lah kalau sehari 10 jam berapa biaya motor itu? 50.000. Sebulan berapa? 1,5 juta. Iya kan? Naruh mobil Bu di Bandara Soekarno Hatta 10 tahun yang lalu, ingat saya itu sekitar 125.000 sebulan, semalam. Nah kalau sebulan 3 juta, itu cuma naruh motor doang. Memang anak bapak ibu cuma ditaruh di sekolah, dijemur. Jadi ini aneh. Terus pada bilang, Ustaz katanya ini sudah mahal. Itu murah, 1,5 juta itu murah banget. Cuma mungkin kamu nggak bisa bayar, itu aja. Jadi jangan disamakan antara nggak bisa bayar dengan murah, gitu loh, ya kan? Saya baru minggu yang lalu ngisi pesantren di Solo, International Boarding School, SMP, SMA. Masya Allah, murah sekali Bu. Uang masuknya itu hanya 120 juta, bulanannya 7 juta. Itu inden sampai 3 tahun kalau nggak salah ke depan. Jadi sudah ada daftar anaknya itu, baru kelas 4 SD itu sudah didaftarkan. Itu uang masuknya 120 juta. Ada di Serpong, satu SMP boarding juga. Dulu 135 juta, saya ketemu pemiliknya. Sekarang berapa uang masuk? Dia bilang, sekarang 150 juta uang masuknya. Loh, bukan dulu 135 juta. Kata wali murid tuh tanggung, genepin aja kan. Dia bikin 135 juta tuh, digenepin 150 juta. Waktu itu bulanannya 8 juta. Jadi ada orang-orang Islam gitu ya, yang seneng anaknya itu. Saya masuk ke kamarnya, saya cek, oh ruangannya dari masjid itu sampai pagar nih, kira-kira kamarnya panjangnya segini lah ya ruangannya. Itu 6 santri, ya tempat tidurnya di selerek itu, sliding itu, 6 orang, AC 1, kamar mandi di dalam, ada air panasnya. Santri saya bilangin, kamu mau begitu? Bayar 7 juta, saya bilang satu anak saya kasih 1 AC. Bukan lagi 1 AC 6 anak, saya bilang gitu. 1 anak 1 AC. Ya. Jadi kadang-kadang kan begitu Bu, di beberapa pesantren, saya udah kunjung itu banyak pesantren yang Masya Allah yang ya, orang-orang Muslim itu bangga dan mau masuk ke situ. Saya nggak lihat itu mahal tuh, murah. Oh bagi dia murah gimana? Bagi kita kan nggak bisa, bukan soal murah. Di sekolah apa itu?
tadi SMP di Bekasi itu saya tanya, uang masuknya berapa? 40 juta Ustaz. Oh, murah itu. Oh, kaget lagi dia. Kok murah? Ya murah lah. Anak bapak ibu sebelum masuk ke sini nggak bisa sholat, ngaji nggak bener, ya kan? Akhlak nggak bener, wudu nggak bener, toharoh nggak bener, masuk neraka. Pasti itu sudah. Sholatnya nggak bener kan pasti masuk neraka. Ya dijamin itu. Ya, terus masuk dididik kan, sholat bener, akhlak bener, ngaji bener, toharoh bener, wudu bener, masuk surga. Kalau ada orang jual tiket masuk surga 50 juta, dibeli nggak? Iya kan? Saya nggak bicara yang nggak mampu ya, soal lain gitu ya. Saya bicara murah nih, murah. Karena mikir akhirat. Kan gitu. Banyak mahasiswa lain di anak saya, alhamdulillah mulai yang nomor 5, nomor 6 itu sekarang kuliahnya sudah di kampus kami yang menurut saya terbaik, kampus Dewan Dakwah, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah. Nah, saya tadi ada alumninya, siapa tadi? Ustaz Najmuddin. Alumni pertama. Benar Ustaz. Anak saya udah 2 sekarang kuliah di STID Muhammad Natsir. Kenapa jadi dai? Kenapa Ustaz begitu? Karena anak saya pinter. Anak saya 16 tahun sudah ngisi kuliah umum, nulis 3 buku, ya, ngisi ceramah di Malaysia. Saya bilang, kalau kamu sudah pinter, nanti kuliah di kampus terkenal ini, ya rugi dong saya. Kan kamu nanti ditanya, kamu lulusan mana kan gitu. Lulusan, dikira yang didik kamu kampusnya. Enggak, kamu sudah pinter sebelum masuk. Saya 5 tahun jadi dosen di Pasar Sarjana UI, ya. Saya tahu UI bagus. Tapi anak saya ada yang S2 UI juga, ya. Anak saya nomor 1 IPB, 2 UI, 2 Al-Azhar Kairo, 3 UNS Solo, 4 lupa namanya Al-Azhar ini. Yang 4 UNS Solo. Mulai nomor 5, 6 enggak, kuliah ke STID Muhammad Natsir. Kenapa? Jadi dai. Gitu. Jadi saya bilang ke orang tuanya, ke wali santri saya bilang gitu, kita mau masuk surga enggak? Ya udah itu. Terus rezeki gimana Ustaz? Gak usah khawatir, Allah sudah jamin kok, kan gini. Yang dijamin rezekinya oleh Allah itu adalah para pejuang. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi nggak usah khawatir. Ya, bukan berarti saya mengatakan lagi ya, bukan mengatakan saya kampus yang lain itu jelek, enggak. Kampus lain bagus, jelas bagus. Ya, cuma kampus saya lebih bagus. Nah, gitu ya kan. Jadi kalau saya kampus saya bagus, UI bagus, ITB bagus, IPB bagus. Tapi mohon maaf ya, kampus saya Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir lebih bagus. Kenapa? 100% lulusannya jadi dai. Gitu loh, ya kan? Lebih bagus. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Terus logika orang-orang gini, kan itu gratis kan? Oh iya, orang lain gratis, anak saya nggak boleh gratis. Ya, anak saya bilang kamu bayar. Kenapa? Kalau kamu nggak bayar kamu rugi, karena kamu nggak infak. Anak saya lulus SMA saya suruh jadi guru semua, jadi guru ngajar, ya. Karena dia ngajar dapat gaji kan, potong gajinya bayar kuliah. Dan jangan murah. Jangan mentang-mentang kamu belajar agama, belajar dakwah, belajar Al-Quran murahan. Baru kalau belajar kedokteran mau bayar ratusan juta. Ini zolim. Cara berpikirnya zolim. Saya bilang anak saya enggak, kamu bayar. Berapa sekolah fakultas agama yang lumayan? Ya 1 semester 7 juta. Oke, 1 bulan 1,2. Kenapa? Infak. Gitu loh. Jadi jangan merasa kalau saya tuh bendaharanya anak saya ditagih sama anak saya. Pak, ini belum bayar uang mukanya. Saya bayar. Kenapa? Infak. Nah, yang enggak. Sampai ada saya punya santri, dia pinter, masya Allah, anaknya pinter sekali. Lulus, saya tugaskan jadi guru SD, tidur di SD, lulusan SMA di umur 19 tahun. Gaji 800.000 dia sebulan. 400.000 dia bayarkan untuk kuliahnya. Dia bilang kalau kamu nggak bayar rugi, gitu kan? Karena itu berkah, infak. Nah itu, jadi kalau kita mau sekarang ya di bidang pendidikan ini, menurut saya tantangan terberat kita, anak-anak kita menjadi pemimpin ke depan, jadi orang-orang soleh, tantangan materialisme, sekularisme, berat sekali. Cara melihat orang sukses. Rasulullah SAW dulu saya bilang ya, tadi itu 23 tahun
27 tahun sudah mengalahkan Romawi. Karena apa? Sahabat Nabi itu kekuatannya 10 kali lipatnya bangsa Romawi. Mungkin Ustaz Kamil masih ingat ya ayat tersebut. Ya ayyuhan nabi harribil mu'minina 'alal qital. Iyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'ah yaghlibu alfan minal ladzina kafaru fa innahum qaumun la yafqahun. Wahai Nabi, siapkan orang mukmin untuk berperang. Coba Rasulullah itu menyuruh Rasulullah menyiapkan orang mukmin itu siap perang. Jika kamu ada 20 orang mukmin yang sabar, kamu akan mengalahkan 200 orang. Jika kamu ada 100 orang mukmin yang sabar, kamu akan mengalahkan 1000 orang. Wah, itu betul terjadi waktu perang Yarmuk ya. Setelah Rasulullah wafat tuh ya, pasukan Islam pernah jumlahnya sampai 1/10-nya bangsa Romawi. Pasukan Romawi bisa mengalahkan Romawi. Itu hebatnya pendidikan Rasul. Jadi dalam mengaji pendidikan acara saya rutin tiap Jumat malam ya, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu saya bahas program pendidikannya ini Pak Prabowo Subianto di buku Paradoks. Pak Prabowo menginginkan Indonesia jadi bangsa yang kuat ya, jadi dibuka dengan kata-kata buku Paradoksnya Prabowo itu dibuka dengan kata-kata si vis pacem para bellum. Nah, itu kata-kata orang Romawi dulu ya, si vis pacem para bellum. Jika kamu mau damai, siapkan perang. Jadi kalau kamu mau jadi bangsa yang hebat, ya harus siap perang. Itu pembukaan bukunya Pak Prabowo itu ya. Kemudian dibuka dengan kata-kata Thucydides, itu filosof Yunani dulu ya. Pihak yang kuat akan berperilaku semau mereka, sementara pihak yang lemah dia akan menderita sesuai kelemahannya. Itu baca di buku Prabowo itu Paradoks itu ya, itu di situ. Makanya Prabowo pengen bangsa Indonesia jadi bangsa kuat. Cuma saya komentarin kan, kalau mau jadi bangsa kuat ikuti pendidikan Nabi, karena Rasulullah sudah berhasil ya, dalam waktu singkat hanya 27 tahun sudah mengungguli Romawi. Ada konsepnya, pendidikannya ada, modelnya ada. Jadi konsepnya ada, modelnya ada, contohnya ada, buktinya ada. Ya, sampai di negeri kita tahun 45 itu terbukti pendidikan kita dulu melahirkan tokoh, melahirkan Jenderal Sudirman. Bapak Ibu bayangkan, Jenderal Sudirman itu guru Muhammadiyah, Muhammad Natsir itu guru, ya Bung Hatta itu guru. Dulu semua tokoh-tokoh kita yang unggul itu guru. Ya, kenapa? Karena dulu dalam pendidikan kita, termasuk sampai sekarang dipakai negara-negara maju, semuanya Pak, anak itu dididik jadi guru, bukan jadi tukang ngajar bayaran. Guru itu ilmuwan, guru itu ulama, guru itu mujahid. Ya, jadi cara berpikir guru tadi, kalau anak saya suruh jadi guru, bukan dia kemudian saya gajinya berapa, enggak. Saya bilang kamu jadi guru bukan untuk itu, tapi kamu jadi pemimpin. Jadi guru itu pemimpin, karena dia mendidik orang, ya, mendidik orang tidak mudah. Nah ini, saya ambil contoh Pak, ini terakhir ya. Kalau kita kalah di akhlak, kita kalah semua. Contoh sekarang negara kita ini sedih Pak, oleh PBB ya, satu komisi dibuat jadi indeks kebahagiaan global. Itu ada negara-negara paling bahagia. Salah satu kriteria negara bahagia itu kejujuran. 7 tahun berturut-turut ini ya, yang juara satunya itu Finlandia. 7 tahun ini masih Finlandia nomor 1 terus, negara paling bahagia di dunia ya. Nah, ada 3 orang Finlandia itu. Kenapa dia bahagia orang Finlandia itu hidupnya? 1, orang Finlandia itu nggak suka merusak alam, dia suka melestarikan lingkungan. 2, orang Finlandia itu tidak
tidak suka pamer dan membanding-bandingkan. Budaya mereka begitu. Jadi kalau mereka punya duit, punya itu nggak dipamerkan, ya mereka tetap hidup sederhana. Nah yang ketiga ini, orang Finlandia itu jujur. Mereka dalam 30 tahun terakhir ini all out menanamkan pendidikan kejujuran. Habis-habisan, yang penting jujur. Sampai akhirnya mereka dikenal sebagai bangsa yang jujur. Jadi kalau menemukan barang orang lain itu nggak diambil, ya. Dan diuji di Helsinki, ibu kotanya, disebarkan 12 dompet. Ada isinya, dompet ada alamatnya, disebarkan di kota itu, ditabur. Berapa yang kembali ke pemiliknya dari 12 dompet? 11. Nah, itu. Saking jujurnya, jadi mereka ketemu dompet bukan punya dia, dibalikan ke pemiliknya. Nah coba cek di Kerawang. Sebarkan 10 dompet, isi 1 juta tiap dompet. Nah taruh di pasar, taruh di terminal, taruh di pinggir jalan. Yang nanti balik ke pemiliknya berapa? Itu survei, ya. Itu tes kejujuran, ya. Ada yang bilang kalau disebar 10 yang hilang 11. Dompet yang meneliti juga ikut hilang. Makanya pernah heboh kan, ada cleaning service di satu hotel menemukan dompet pengacara terkenal itu kan. Masuk berita kan, masuk TV. Kenapa? Karena di Indonesia itu aneh, kok ada orang nemu dompet dibalikin kan gitu. Wah, dipuji-puji lah dia. Kan masuk berita itu karena baru kan. Karena langka. Ya, belum jadi budaya. Nah ini tantangan kita, pendidikan kita harus menanamkan kejujuran. Dan kalau jujur enak, ya. Jadi orang itu gampang. Kalau jujur, pemerintah percaya rakyat, rakyat percaya pemerintah, suami percaya istri, istri percaya suami. Nih suami nih saya tanya, kalau bangun tidur, yang dicari pertama istri atau handphone dulu? Hah? Yang dicari itu pertama kali itu bangun tidur itu istri dulu atau handphone dulu? Yang jawab ibu-ibu ini. Ya ibu-ibu kalau bangun tidur yang dicari handphone dulu atau suami? Jujur ini jujur. Kalau saya ya, saya jujur nih ya, karena kalau saya cari istri dulu, karena handphone saya dibawa istri. Iya kan, aman nggak kan gitu ya kan? Handphone nggak ada nih, nah, dibawa istri kan? Wah, istri yang dicari pertama. Tahu saya paling nggak istri saya. Kebetulan istri saya itu namanya Megawati, kebetulan. Tapi belum profesor. Tapi dia ketua yayasan masalahnya. Jadi saya kalau kemana-mana harus izin sama Ibu Megawati. Ya. Itu, jadi itu kepercayaan loh Pak, trust itu, ya kan? Rasulullah sudah bersabda kan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birri. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ya, di pendidikan kita berhasil menanamkan satu sikap ini saja, jujur, itu keren. Aman, kan gitu lah, iya kan? Suami istri tenang, ya kan? Antar guru tenang, kenapa jujur? Ya, nah Nabi kita itu manusia paling jujur sedunia. Yang kedua, contoh akhlak lagi ya, ini kunci kemenangan. Akhlak, kerja keras. Rasulullah mewariskan doa pada kita, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan aku dari sikap lemah dan malas. Nah, itu. Lemah dan malas ini kunci kekalahan, sumber kekalahan. Kita mau bangun peradaban tinggi, nggak bisa kalau orangnya malas. Kalau orangnya lemah, nggak bisa. Maka Rasulullah membangun ya peradaban dengan kata-kata yang indah. Al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Nah, makanya saya selalu menganjurkan Ustaz Kamil ya, di dalam pendidikan selalu mohon kriteria kuat ini harus kita inikan. Di banyak pesantren masih ada yang membagi kurikulumnya kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Yang ekstrakurikuler saya cek apa? Termasuk
bela diri, olahraga, ada ekstrakurikuler. Lo ekstra itu artinya di luar. Ekstrakurikuler artinya di luar kurikulum, boleh dipakai, boleh enggak. Lo orang mukmin disuruh kuat oleh Rasulullah SAW, tapi kok bela dirinya enggak diwajibkan, itu kurikulum inti justru. Harusnya dia masuk kurikulum inti, karena dia harus kuat, orang mukmin. Nah terus tadi bilang kan, saya sering cerita di mana-mana. Ada seorang profesor ITB, ya keliling dunia. Waktu itu kami kuliah di Solo. Profesor ITB ini cerita, dia ceritanya gini. Dalam perjalanan ke Korea Selatan, dia ketemu seorang profesor di Korea Selatan. Sang profesor ini ngajari mahasiswanya sederhana, supaya bisa mengalahkan Jepang. Kalian jangan malas ya, seperti orang-orang Jepang. Nah, keren kan? Jadi dia bilang, profesor ini, orang Jepang itu pemalas. Ya, kalian jangan malas seperti orang Jepang. Nah, sekarang berani enggak? Kerawang, kamu jangan malas kayak orang Bekasi. Gitu ya. Ya kalau siapa yang lebih unggul, ya kan yang lebih rajin gitu aja. Kalau Nabi kita itu, saya dulu santri saya itu, Masya Allah, tiap habis subuh itu, habis zikir, mesti ngantuk. Udah zikirnya udah bareng-bareng nih, masih juga tidur. Ya, pernah akhirnya kami masukkan ke Kostrad, bayar 500.000, 3 hari kalau saya. Dididik di Kostrad 3 hari, disiplin segala macam gitu. Lumayan ada peningkatan. Ya, jadi memang Jepang begitu cara mendidik, maksudnya memang bekerja keras. Ya, Korea Selatan itu lebih keras lagi daripada Jepang. Nah itu kunci suksesnya. Sepertinya Rasulullah itu udah ngasih contoh gitu loh. Kalau mau sukses, ya kan, ya Allah jauhkan aku dari sikap lemah dan malas. Nah sekarang anak kita coba bangun tidur ngapain? Bangun tidurku terus, lagunya begitu sih ya. Bangun tidurku terus mandi, banyak yang stroke. Loh iya, banyak yang stroke itu karena bangun tidurku terus mandi. Bangun tidur itu duduk dulu, berdoa 30 detik, dan doanya itu indah sekali. Sekarang baru saya besok nyusun kurikulum, saya minta nanti santri semua harus paham betul doa bangun tidur. Itu start orang cerdas itu dari bangun tidur. Ya, coba ibu-ibu ada yang hafal nggak doa bangun tidur? Ya, hadiahnya umroh dengan artinya, dengan i'rabnya. Mana mubtada'nya, mana khobarnya, mana fi'il, mana fa'il. Ya, coba ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah fi'il apa? Isim, ya, tahu tuh. Ya. Alhamdulillah segala unsur. Alhamdulillah apa? Lillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Coba misalnya, ini keren banget doanya. Ini doa yang mendidik anak-anak kita jadi pintar. Segala puji bagi Allah. Orang bayangkan nih, baru bangun tidur Pak, sudah langsung dia langsung ingat Tuhannya. Segala puji bagi Allah. Ya, yang menghidupkan aku. Nah, jadi aktor utamanya itu Allah. Bukan aku bangun tidur. Aku dibangunkan Allah, aku dihidupkan oleh Allah. Alladzi ahyana, Allah yang menghidupkan aku. Jadi langsung menempatkan Allah sebagai sentral. Nanti dalam pengajaran sains kita harus begitu, karena Al-Quran itu tidak mengajarkan pohon tumbuh, ya kan, air hujan turun, bukan, itu sekuler cara ngajar begitu. Kita harus, bukan pohon itu tumbuh, Allah yang menumbuhkan pohon. Ya kan, fal yang durul insanu ila ta'ami anna sobabenal ma'a soba, aku yang menurunkan air hujan itu. Thumma saqaqnal ardo syaqqa, kemudian aku yang membelah tanah itu. Fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba. Ini penting saya habis sekalian, nanti kalau guru-guru ya ngajarin sains Pak. So ini beda sains Islam dengan sekuler di sini nih.
Jadi kalau misalnya gini, kita ngajarin COVID, ya cara pandang sekuler begini. Virus itu datang, COVID kan, virus COVID itu. Pertanyaan kita gini, virus itu datang sendiri atau ada yang mendatangkan? Nah, gitu. Kalau kita dalam pandangan sains Islam, virus itu dikirim oleh Allah. Allah ngirim virus itu ada maksudnya, ada tujuannya. So kalau hanya virus datang sendiri, nanti program penanggulangan COVID tujuannya apa? Yang penting orang sembuh dari penyakit. Kalau virus itu didatangkan oleh Allah, program penanggulangan COVID tujuannya apa? Supaya orang jadi takwa. Karena Allah ngirimkan virus itu paling tidak itu teguran pada kita. Mungkin hukuman, mungkin teguran, mungkin azab. Ya, mungkin ujian. Itu caranya. Jadi beda kalau kita memandang saya bangun tidur bukan saya yang bangun. Allah bangunkan aku. Ba'dama amatana, setelah mematikan aku. Wa ilaihin nusur, dan kepadanya aku akan kembali. Itu keren banget. Ya, sangat keren. Jadi orang itu langsung sadar, langsung dia hubungannya dengan Allah. Allah menghidupkanku, ya kan? Tadi aku mati, dimatikan oleh Allah. Nanti aku akan kembali pada Allah. Artinya apa? Start hidup kita sudah berjanji nggak akan mau durhaka pada Allah. Kan itu sebetulnya maksudnya. Coba jalan ke kamar mandi, ketemu cermin, apa doa? Bercermin. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ini pendidikan. Ini keren banget pendidikan ya Allah Islam itu ya. Dan seluruh dunia sepanjang zaman yaitu doa baca. Ya. Jadi nggak ada apa namanya, meskipun dia jelek ya, bercermin, tetap doanya Allahumma kama hasanta khalqi. Nggak ada doa ya Allah, meskipun kau ciptakan wajahku jelek gitu ya, tapi baguskanlah akhlakku, kayak begitu. Kama hasanta khalqi. Ternyata itu ada hikmahnya. Semakin jelek ya orang itu, ternyata makin laku kalau dia jadi pelawak. Ya kan, kalau jeleknya tanggung itu susah jualnya. Ya. Jadi kalau jeleknya sekalian itu ya ada pergeseran. Saya dulu saya kulit saya ini katanya hitam, katanya. Waktu saya ke Sudan sebulan saya di Khartoum, kalau saya sholat di masjid Sudan tuh di Khartoum tuh saya paling putih. Ya. Tapi saya nggak bangga karena saya sudah dapat cerita teman-teman saya yang di Jerman kuliah di sana itu, masya Allah, ternyata perempuan-perempuan Jerman itu sukanya malah yang hitam, gitu. Jadi malah nggak suka yang tanggung-tanggung hitamnya, agak kuning-kuning itu nggak boleh, itu disukai. Sekalian yang hitam itu yang keren, yang seksi itu yang hitam, yang bibirnya tebal. Ya, jadi kembali ke tadi ya, jadi kembali ke akhlak tadi, betul kalau kuat ya, akhlak itu kita tanamkan, pendidikan kita insya Allah. Nah ini ya, jadi lampu iman ini masya Allah salah satu lembaga pendidikan yang sekarang mendapat kepercayaan ya. Ini bangun peradaban dari mana caranya? Dari manusia. Kita melahirkan manusia-manusia yang berakhlak mulia itu untuk membangun peradaban. So apapun yang penting Rasulullah itu yang dibangun apa sih? Manusianya. Ya, ada yang bilang kita harus sistemnya dulu, nggak bisa. Dulu zaman kekhalifahan itu kadang-kadang hebat, kadang-kadang hancur. Kenapa? Manusianya. Ya, pas dapat khalifah yang bagus, khalifah itu hebat. Pas dapat khalifah yang jelek, hancur cepet. Gitu. Karena sistem kekhalifahan dulu itu terpusat di satu tangan. Jadi kalau pas dapat yang bagus, cepet bangkitnya. Kalau pas dapat yang jelek, cepet hancurnya. Nah itu bedanya dengan demokrasi. Kalau demokrasi, dia kalau bagus lama, tapi hancurnya juga lama. Gitu. Untungnya demokrasi itu kalau SDM-nya jelek-jelek, tapi demokrasi, dia kan dibagi-bagi kekuasaannya, maka nggak cepat hancur gitu. Tapi kalau kekuasaan di satu tangan, raja atau kaisar atau khalifah, itu cepat. Kalau pas dapat raja yang bagus, naiknya cepat. Pas dapat raja yang ini, hancur cepat gitu. Itu sistem. Nah, habis sekalian, waktu itu jadi saya akhiri ya. Jadi kalau kita sekarang dapat amanah ya dari rumah kita, pendidikan itu nggak bisa di sekolah. Bahkan sebenarnya arti pendidikan yang sebenarnya itu tanggung jawab orang tua. Maka orang tua lah sebetulnya yang paling utama
bertanggung jawab di hadapan Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu tadi ya, dan sekolah ini harus bekerja sama, membantu ya orang tua dengan sekolah, karena kunci kesuksesan pendidikan pada 3. 1, anaknya harus punya niat yang baik untuk mencari ilmu. Yang kedua, gurunya baik. Ketiga, orang tuanya baik. 3 ini harus ada sinergi ya, sama-sama gitu ya. Jadi kalau salah satu itu berat ya. Bisa tapi berat. Nah itulah ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya, dan mohon maaf ada kekurangan dan khilafan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian, berbagi pengalaman dari Dr. Adian. Kalau ada pertanyaan, ini sudah masuk beberapa pertanyaan tertulis, Ustaz. Sambil kita menunggu yang lain, dari yang ada di sini yang ingin bertanya langsung, saya berikan waktu barangkali 3 orang penanya untuk termin pertanyaan kali ini. Kemudian nanti saya bacakan beberapa pertanyaan yang ada di sini. Kalau ada yang mau langsung, silakan Bapak Ibu. Atau mau ditulis saja ini. Tadi saya minta panitia ada yang membagikan kertas kalau ada yang ibu-ibu yang menulis pertanyaan. Yang ditulis. Ya, pertanyaan yang pertama ini, bagaimana cara menjadikan anak agar bermental kuat atau tidak lemah? Gitu. Terus yang kedua, Ustadz bertanya bagaimana cara agar anak yang sudah diajarkan di sekolah bisa diulang di rumah. Ini contohnya katanya mengajar hafalan Quran kepada anak-anak, begitu libur panjang pas masuk hafalannya lupa. Ya, begitu ditanya dia mau murojaah di rumah, tidak, karena liburan di rumah kebanyakan main handphone. Ya, bagaimana? Ya, rumah adalah sekolah pertama bagi anak-anak, ya, tapi kebanyakan orang tua kebanyakan mengandalkan sekolah. Kemudian yang ketiga ini, ya, lupa saya. Yang satu aja tadi apa? Yang pertama, menjadikan anak agar bermental kuat atau tidak lemah. Iya, ini namanya latihan ya, rehab. Jadi jiwa itu asalnya jiwa semua. Ya itu harus dilatih. Dan salah satu, jadi kalau mau menanamkan nilai akhlak itu 5 rumusnya. Anak kita mau jujur, bekerja keras, tidak malas, kuat, itu 5. Ya, 1, dicontohkan. Nah, kalau mau anaknya rajin, jujur, paling baik pendidikan akhlak itu diberi contoh. Ya, kalau di rumah ya contohnya orang tua, kalau di sekolah ya contohnya guru, kalau di masyarakat ya contohnya pemimpin. Ya, itu 1. Yang kedua, dibiasakan. Jadi nggak usah terus saja akhlak itu yang baik kan dibiasakan. Karena kebiasaan itu akan jadi budaya. Nanti lama-lama jadi culture ya, menyatu dalam dirinya. Yang ketiga, dimotivasikan. Nah, orang tua guru harus sering-sering motivasi. Salah satu motivasi yang terbaik adalah cerita sejarah. Ya, maka kalau di SMP saya pelajaran Sirah Nabawiyah itu 6 semester. Supaya anak punya idola, karena dia perlu model, ya, perlu model. Jadi jangan ragu-ragu untuk ngasih contoh. Nah, nanti ngajar sejarahnya juga. Kalau di SMA saya misalnya, anak-anak itu kami ajar pemikiran Muhammad Natsir saja itu 1 semester. Untuk anak SMA, pemikiran Buya Hamka 1 semester. Jadi anak-anak itu kita dekatkan dengan idolanya, ya. Jangan sampai anak-anak nggak punya idola. Jadi ulama kita, dari para pejuang kita. Dan itu harus dapat porsi. Al-Quran itu 2/3 isinya sejarah. Itu memberikan motivasi yang kuat, ya. Kemudian yang keempat, ditegakkan aturan, disiplin. Jadi kalau mau anak kita akhlaknya baik, harus disiplin. Yang melanggar diberikan hukuman, yang taat diberikan pujian atau penghargaan, reward and punishment. Itu tegakkan, ya. Tapi jangan pakai kekerasan sekarang, ya. Kita tegas, tidak harus keras, tegas, supaya dia tahu dia salah, ya. Nggak boleh yang salah dibiarkan, nggak boleh, rusak nanti semuanya, ya. Yang kelima, didoakan.
Ya, jadi tadi itu ya, yang paling kalau mau anakku ini sekarang paling bagus contohkan. 2, biasakan. 3, motivasi. 4, disiplin aturan. 5, doa. Ya, itu tadi ya, insya Allah. Terus yang kedua? Yang kedua yang tadi tentang pendidikan di rumah, Ustaz. Iya, kita nggak boleh menyerah, Bu. Misalnya kebanyakan orang tua begini, ya jangan begitu, gitu kan? Orang tua begini ya jangan, orang tua nggak ngerti pendidikan ya belajar. Makanya ini kan kewajiban orang tua itu bukan menyekolahkan anak. Saya sampai buat video khusus. Banyak orang salah paham. Ingat ya, kewajiban orang tua bukan menyekolahkan anak, bukan memesantrenkan anak, bukan mengkuliahkan anak, tapi mendidik anak. Ya, arti mendidik itu apa? Tadi orang tua harus menjadi contoh. Orang tua harus memberikan motivasi, orang tua harus memberikan disiplin, aturan, orang tua harus mendoakan. Maka wajib punya ilmu untuk mendidik anak. Kalau punya anak, wajib punya ilmu mendidik anak, gitu ya. Kalau punya suami, wajib punya ilmu bagaimana beradab sama suami, sama kayak laki-laki. Paling berat itu laki-laki, karena ku anfusakum wa ahlikum naro itu khitabnya kepada laki-laki, kepada suami. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, makna ayat itu adalah adibuhum wa allimuhum. Jadi orang tua itu wajib adibuhum, mendidik anaknya menjadi orang beradab atau berakhlak mulia. Yang kedua wa allimuhum, mendidik anaknya supaya menjadi orang berilmu. Ya, itu ya kewajiban orang tua. Jadi kalau tadi orang tua begini nggak boleh, orang tuanya yang harus berubah. Karena Rasulullah mengingatkan juga anak lain dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidani. Orang tuanya yang menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Orang tua kuncinya. Ya, jadi bagus sekali kalau di sekolah ini misalnya ada khusus ya pengajian buat orang tuanya. Ya, jadi bukan hanya anaknya, justru orang tua itu yang ya orang tua yang penting, karena orang tua ini harus memberikan model ya, teladan. Nah tadi soal tadi ya, anak bagaimana anak itu kalau libur dan lain-lain, itu biasa sekarang, itu tantangan bersama. Saya juga tantangannya sama. Anak kalau sudah libur, problem utamanya ya sekarang gadget, ya kan, handphone itu sudah di mana-mana. Nah itu nggak bisa kita hindari sekarang ini. Solusinya ya bagaimana? Orang tua mendampingi. Ya hampir saya belum tahu ya ada orang tua yang anaknya nggak pegang handphone gitu ya, atau nggak nggak main handphone. Sekarang susah sekali lah sekarang, terus terang ya. Ada, saya punya mungkin kita di lingkungan Persis tahu lah ya, Ustadz Husain yang di Garut tuh. Nah itu kan punya anak namanya Gozi. Nah Gozi itu luar biasa itu, sampai aliyah nggak dipegangi handphone, nggak dipegangi laptop sama orang tuanya. Nah, makanya sekarang dia Masya Allah luar biasa ya, sekarang kuliah di Madinah ya. Punya 5 bahasa. Kenapa? 5 bahasa. Iya, mengajar bahasa ya, dan lain-lain. Tapi itu langka, saya ketemu orang begini cuma satu itu ya. Saya aja nggak bisa, anak saya ke rumah ya udah pegangan handphone ya, coba kita ingatkan dan kita berikan panduan, didampingi. Ini ujian iman di zaman kita sekarang ini ya, ini ya, ujian gadget ini, ujian pemikiran. Oh dulu enggak, dulu saudara kita di Andalusia diuji dengan fisik, saudara kita di Gaza diuji sekarang dengan perang, kan gitu, dibantai. Sebetulnya ujian iman yang kita hadapi lebih berat daripada saudara kita di Gaza ya, sebenarnya ya. Makanya kalau kita mendoakan mujahidin, jangan mujahidin Palestina saja, doakan juga mujahidin di Indonesia. Ini para guru di sini ini mujahid loh, mendidik anak, ya kan? Itu mujahid, jangan dikira nggak berjihad, itu jihad. Apalagi kalau gajinya kecil, ya itu lebih lagi jihadnya. Ya. Itu doanya makbul insya Allah ya. Jadi itu untuk guru ya, untuk guru. Nanti untuk yayasan tanggung jawabnya ngasih gaji yang cukup, gitu loh. Tapi untuk guru saya bilang, kita kan guru, kalau kita ngajar karena uang kita zolim. Ya, rugi kita, karena amal kita itu pahalanya nggak bisa diukur dengan uang, gitu ya. Jadi kalau kita kok
harusnya gaji saya di SD Lampu Iman ini sebulan 10 juta harusnya, ya kan, bersih guru SD. Ternyata terimanya misalnya 7 juta, berarti yayasan masih utang 3 juta gitu loh. Nah nanti 3 juta bayar di akhirat. Nah itu harusnya 10 juta, terimanya 2 juta, berarti utangnya 8 juta gitu loh. Kok ketawa-ketawa, ini bener nggak yayasannya ini? Karena jadi kalau saya ceramah begini yayasannya seneng. Wow, apa namanya, nah itu makanya kalau gaji makin kecil doanya makin makbul gitu loh. Iya, kalau doanya makbul tapi untuk yayasan itu nggak berlaku begitu ya. Untuk yayasan itu yang diutamakan guru ya, jangan yang lain dulu, utamakan guru karena pendidikan itu kuncinya di guru. Baik, ada lagi ya? Ya, ini hampir sama, Seth. Jadi terkait sistem pendidikan yang pertama, kalau dihitung porsi ideal pendidikan umum dengan pendidikan agama dan agar tercapai tujuan anak yang berakhlak karimah serta cerdas. Ini yang selanjutnya hampir mirip sebetulnya saat ini terkait sistem pendidikan. Negara Finlandia dan Jepang itu bagus. Ya, apakah bisa diterapkan di Indonesia? Cocok tidak dengan kultur Indonesia? Ini mau khusus tentang pendidikan. Dia harus terbatas lah ya, karena pendidikan itu ini salah satu, ada 2 penyakit yang melanda umat menurut saya. 1 penyakit sekolahisme, 2 penyakit linearisme. Sekolahisme itu menyamakan pendidikan dengan sekolah. Enggak, makanya kan saya mengusulkan kementerian kita ini sebaiknya diubah nanti kementerian urusan persekolahan, bukan pendidikan. Karena kalau pendidikan itu penanaman nilai-nilai akhlak tadi, dan penanaman nilai akhlak itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Maka pendidikan Nabi itu 24 jam. Jadi pendidikan itu intinya itu menanamkan akhlak, mendidik anak jadi jujur, cinta ilmu, tidak malas. Kalau anak akhlaknya mulia, ilmu akan ngalir ke dia, gitu. Maka Rasulullah model pendidikan Umar Khattab radhiyallahu anhu, ta'addabu tsumma ta'allam. Beradablah kamu, berakhlak mulialah kamu, setelah itu berilmulah kamu. Itu modelnya begitu. Ya, jadi makanya pendidikan itu tanggung jawab orang tua. Nah, sekolah apa fungsinya? Sekolah ini sebetulnya menguatkan apa yang pendidikan akhlak tadi di rumah, termasuk keilmuannya, pemberian skill, wawasan itu di situ. Tapi mencari ilmu itu ada juga, misalnya bukan soal ilmu agama, ilmu umum. Dalam Islam ilmu nggak dibagi begitu. Dalam Islam ilmu itu ada namanya marotib, namanya degree, tingkatan, ada derajat ilmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling penting Pak, mendidik itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua di akhirat. Itu tuh, ya. Apa itu ilmu yang fardu ain? Itu antara guru dan sekolah. Saya mengingatkan, pendidikan sampai tingkat SMP itu harus menyiapkan anak menjadi mukallaf, menjadi dewasa, menjadi akil balik. Karena kalau anak sudah 14 tahun, samsiah ya, 14 tahun, anak sudah akil balik, sudah mukallaf. Dia sudah bertanggung jawab terhadap amalnya sendiri. Maka orang tua dan guru harus menanamkan yang fardu ain. Ya, jadi lulus SMP itu nggak ada menawar-menawar lagi. Ya, harus sholatnya benar, ngajinya benar, akhlaknya benar, toharohnya benar, wudunya benar, akidahnya benar. Itu yang lain tahu dulu. Saya SD, saya masuk ke SD, saya cek mau kelas 6 mau lulusan, saya cek baca Quran, maka kepala sekolahnya saya panggil, saya bilang hentikan semua pelajaran. Apa? Cek betul anak mau lulus SD itu bisa ngaji nggak? Karena Rasulullah perintahkan umur 10 tahun harus sudah sholat kan.
7 tahun perintah sholat, 10 tahun harus, artinya apa? Umur 10 tahun anak itu sudah harus sholatnya benar, ya kan? Ngajinya benar, umurnya benar, itu fardu ain, nggak boleh ditawar. Itu. Nah, nanti tanggung jawab kita di akhirat, itu hak anak namanya. Hak pada kita, hakul waladi ala walidihi, kata Rasulullah, ayyuksina ismahu wa yuksina mauti'ahu wa yuksina adabah. Ya, jadi hak anak atas orang tuanya mendapatkan nama yang baik, mendapatkan tempat tinggal yang baik, dan mendapatkan pendidikan yang baik. Wa yuksina adabah. Ini ada rumusnya nih, ya. Nanti, nah waktu SMA dia sudah dewasa, sudah akil balik, maka SMA harus dididik menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Ya. Itu sebetulnya. Makanya dulu ibu sekalian ya, anak-anak dulu lulus SMA itu sudah mandiri. Dulu kan untuk jadi guru SD lulus PGA kan, SPG lulus. SMA itu sudah, SMP itu akil balik, batas akhir dewasa, karena Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah tidak mengizinkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu untuk perang Uhud karena umurnya belum genap 15 tahun. Jadi ada panduan Nabi itu. Jadi kalau sudah anak 15 tahun, Komariah ya, sudah 14,5 tahun kalau Samsiah, anak sudah harus dididik sebagai orang dewasa. Tadi itu panduannya. Jadi itu maksudnya. Jadi yang penting itu sebagai orang tua gini, kalau saya nanti di akhirat ditanya, kok kenapa anakmu begini? Ya Allah, saya sudah didik dia dengan konsep pendidikan Rasulullah. Saya sudah nggak bertanggung jawab. Soal kan bisa juga Nabi Nuh mendidik anaknya dengan benar, hasilnya seperti itu. Ada yang anaknya durhaka kepada ayahnya, bisa juga. Tapi kan orang tuanya tidak salah, karena yang ngasih petunjuk bukan orang tua, yang ngasih petunjuk Allah. Ya, itu tanggung jawab kita ini, kita tanggung jawab orang. Ya. Saya sebagai orang tua sudah saya tunaikan. Saya sudah didik di rumah, sekolah saya pilih juga yang insya Allah pendidikannya baik kan gitu. Kemudian hasilnya nggak sesuai, jangan putus asa. Ya, kita terus namanya mendidik itu panjang. Anak mungkin belum bisa, tapi tiba-tiba dia berubah. Tapi doa kita nggak boleh putus asa. Ya, untuk anak-anak kita nggak boleh. Nanti itu kan, ya begitu. Nah. Cukup barangkali Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, alhamdulillah apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Adian Husaini terkait dengan pendidikan Islam, pendidikan berinvestasi besar untuk peradaban kita, alhamdulillah. Untuk sementara kita cukupkan, mudah-mudahan Ustadz Adian bisa lagi kita undang untuk berbagi ilmu pengetahuan dan konsep pendidikan Islam yang luar biasa, punya banyak pengalaman, dan tentunya ada banyak hal yang dapat kita petik dari paparan beliau di siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Adian Husaini dan Bapak Ibu sekalian. Setelah ini mungkin masih ada acara musyawarah dan makan siang bersama. Karena itu saya lagi mengucapkan terima kasih kepada Dr. Adian Husaini yang sudah hadir datang di tengah-tengah kita, dan acara kami serahkan kembali kepada pembawa acara Ustadz Najmuddin. Kepada beliau kami persilakan.